Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya, Statistika Bisnis 2. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang ada dari minggu lalu, yaitu mengenai hipotesis asosiatif dan bagaimana cara pengujiannya. Baik, kita langsung saja ya. Nah, di minggu yang ke-6 ini, kita akan mencoba membahas mengenai bagaimana pengujian dari hipotesis yang jenis kedua, yaitu asosiatif. Ingat, hipotesis asosiatif itu mencoba untuk menguji hubungan dari dua variabel atau lebih, kayak gitu ya. Nah, contoh yang ada di sini mungkin saya akan membahas fokus untuk korelasi terlebih dahulu. Minggu depan saya akan coba untuk membahas mengenai kelanjutan dari korelasi atau yang biasa kita sebut dengan regresi, gitu ya. Yang pertama, korelasi itu bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel. Nah, ada 3 macam hubungan, yaitu hubungan yang simetris, sebab akibat, dan interaktif. Jadi kalau simetris ini dia tidak memiliki pengaruh apapun, sebab akibat ini ada pengaruh, dan interaktif itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, sedangkan di analisis korelasi kita hanya akan fokus pada hubungan yang simetris. Jadi ada kaitan antara satu sama lain aja gitu, hubungan yang terkait. Nah, kalau sebab akibat nanti kita akan fokus ke dalam regresi, kayak gitu ya. Dan interaktif itu nanti pengembangan dari regresi dan seterusnya, seperti itu. Oke. Yang pertama, kuatnya suatu hubungan dalam hubungan simetris itu disebut dengan koefisien korelasi, di mana kita biasanya menggunakan tanda R, gitu ya, tanda R kecil untuk melambangkannya. Nah, nilai dari korelasi ini itu antara -1 sampai ke 1. Jadi R-nya itu lebih dari -1, lebih dari sama dengan kurang dari ini -1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1. Jadi dia antara -1 sama 1, di antara itulah. Gitu ya. Itu nilai korelasi akan selalu di sana. Nah, kalau misalkan kita buat pada hubungan pola hubungan dalam diagram scatter, maka korelasi ini akan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, hubungan positif. Jika X naik, maka Y juga naik, dan jika X turun, maka Y juga turun. Nah, ini mungkin pernah Anda dapatkan ketika Anda mempelajari mata kuliah mikro gitu ya. Masih ingat nggak yang namanya fungsi penawaran gitu ya. Jadi kalau misalkan ini saya permisalkan ya, ini kan grafik, ini adalah garis dari Y dan ini garis dari X. Saya permisalkan Y ini adalah harga atau price, yang X ini adalah kuantitas gitu ya. Nah, ada beberapa kalau misalkan permintaan dari kuantitas produknya naik, ya kan? Ingat di penawaran ya, fungsi penawaran. Jika kuantitas penawarannya, kuantitas yang ditawarkan itu naik, maka harganya juga akan makin naik. Nah, ini akan berjalan seiringan gitu ya, beriringan sama gitu. Karena dia punya hubungan yang positif. Jika X naik, maka Y naik. Jika kuantitas produknya naik, maka harganya juga naik, gitu ya. Berbeda jika hubungannya negatif. Jika hubungannya negatif, jika X naik, maka Y-nya akan turun. Begitu pula sebaliknya, jika X-nya turun, maka Y-nya akan naik. Nah, ini adalah contoh dari misalkan ya di ekonomi, mungkin Anda juga pernah dapat juga di mikro, yaitu fungsi permintaan, sama ya. Nah, ketika harganya naik, maka permintaan konsumen akan turun, gitu ya. Jumlah permintaan secara kuantitasnya akan turun. Begitu pula sebaliknya, jika harganya turun, maka permintaan dari jumlah permintaan ya, kuantitas permintaan dari konsumen itu akan naik, gitu ya. Nah, itu berkebalikan. Nah, itu fungsi dari ini. Kalau yang hubungan positif itu fungsi penawaran, hubungan negatif itu fungsi permintaan. Contohnya misalkan seperti itu. Lalu jika yang terakhir, maka dia punya scatter plot yang kecenderungan tidak melambangkan suatu pola apapun. Jadi polanya menyebar. Ini pola. Kalau ini kan polanya kan kecenderungan kan dari kiri bawah menuju kanan atas.
Ini dari kiri atas menunjukkan bahwa kalau ini dia polanya menyebar. Nah, ketika ada pola seperti ini di dalam korelasi, maka artinya tidak ada hubungan antara X dan Y. Jadi korelasinya tidak ada sama sekali. Misalkan apa ya? Kalau di dunia kita itu bisnis misalkan, kita menguji seberapa besar ya, seberapa besar misalkan apa ya? Misalkan tuntutan pekerjaan pada kasus pembelian baju gitu ya, baju formal misalkan. Jadi apakah semakin tinggi tuntutan pekerjaannya, dia akan semakin sering membeli baju. Tuntutan pekerjaan ini misalkan dia pelayan publik gitu ya, pekerjaannya pelayan publik, entah itu dia banker atau mungkin dia apa namanya, berteller di tempat dinas manapun ya, dinas pemerintahan manapun dan lain sebagainya. Apakah mereka akan dituntut untuk mempergunakan pakaian-pakaian yang lebih modis atau lebih baru, kekinian, dibandingkan orang-orang yang tidak bekerja di pelayan publik. Nah, ini kita ujikan. Apakah benar-benar ada korelasinya nih? Ketika dia jadi pelayan publik, dia harus apa namanya, beli baju yang lebih baru setiap bulannya. Nah, itu pengujiannya seperti itu. Nah, itu contoh dari korelasi yang ada di dunia kita, dunia bisnis kita saat ini mungkin ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan hasilnya ternyata merupakan scatter ketiga, maka dia tidak ada hubungan sama sekali. Artinya tidak ada kepastian atau kaitan antara jenis pekerjaan seseorang terhadap pola pembelian dari suatu baju. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali. Entah dia pekerjaannya pelayan publik, atau mungkin dia pekerjaannya di bidang apa, di bidang lainnya pun tidak akan ada hubungannya dengan tingkat pembelian baju setiap bulannya, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ini interpretasi dari nilai R. Nah, masih ingat ya, nilai R yang saya sebutkan tadi itu antara -1 sampai 1. Nah, abaikan sisi minus dan sisi plus. Karena minus dan plus itu hanya menunjukkan hubungannya itu positif atau negatif. Ingat ya, ini kan hubungan positif, berarti dia artinya dia dari 0 sampai 1. Kalau hubungannya negatif berarti 0 sampai -1. Nah, dia hanya akan menunjukkan suatu arah hubungannya positif atau negatif. Tapi nilai yang sebenarnya kita bisa artikan berdasarkan tingkat hubungannya melalui tabel ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia 0 atau dari 0 sampai ke 0,2 atau -0,2, itu artinya hubungannya sangat rendah. Kalau dari 0,2 sampai 0,4 atau -0,2 sampai -0,4, maka artinya juga rendah. Dan seterusnya sampai ke yang terakhir, itu juga sama pengertiannya gitu ya. Jadi kalau dia mendekati 1 berarti korelasinya sangat-sangat kuat gitu. Oke, selanjutnya koefisien determinasi atau R-square yang selanjutnya. Nah, apa sih koefisien determinasi atau R-square? Artinya adalah koefisien penentu. Artinya kuatnya hubungan variabel Y ditentukan oleh variabel X sebesar R-square. Jadi R-square ini korelasi yang kita kuadratkan gitu, supaya kita tahu determinasinya. Nah, yang pertama di sini contohnya adalah R-square, itu pengertiannya secara definisi adalah variabilitas variabel bergantung yang diakibatkan oleh variabel bebas X. Nah, ini ada variabel yang bergantung dan variabel bebas. Apa itu variabel bergantung dan variabel bebas? Nanti saya jelaskan ya. Nah, bernilai antara 0 sampai dengan 1, R-square artinya jika R-square-nya ini 0 ya, atau koefisien determinasinya 0, maka artinya prediktor X tidak mempengaruhi variabilitas dari Y. Sebaliknya, jika R-square-nya ini mendekati 1 atau 1, artinya variabilitas Y seluruhnya diakibatkan oleh prediktor X. Gitu ya. Oh, ini nggak ada contohnya. Oke, saya contohkan misalkan gini. X sama Y. Misalkan X-nya ini iklan yang menariknya. Iklan yang menarik itu misalkan di apa ya contohnya ya?
Yang baru-baru ini itu misalkan iklan Shopee gitu ya, iklan Shopee yang menarik dicampur dengan apa namanya goyangan TikTok yang disukai sama anak-anak muda gitu ya. Nah, dari situ dia Shopee ini memunculkan karakteristik bahwa penggunaan belanja di Shopee itu hal yang sangat menyenangkan melalui iklan yang disampaikan tersebut gitu ya. Nah, iklan yang disampaikan tersebutlah yang akan diharapkan bisa mempengaruhi variabilitas dari para konsumennya atau masyarakat untuk berbelanja melalui Shopee gitu ya. Jadi karena ada iklan tersebut, kita berharap ada bisa menentukan tingkat pembelian dari orang tersebut, dari masyarakat gitu ya. Nah, sedangkan iklan ini itu variabel yang berdiri sendiri karena dia itu bebas, dia variabelnya bebas, dia tidak dipengaruhi oleh siapapun, yang menentukan hanya satu orang, siapa? Manajer pemasaran tentunya. Nah, variabel Y-nya itu adalah keputusan pembelian dari para masyarakat gitu ya, misalkan kayak gitu, ataupun calon konsumen. Nah, kalau misalkan dia R-score-nya 0, maka artinya iklan tersebut tidak berhasil sama sekali untuk mempengaruhi variabilitas dari tingkat pembelian konsumen atau minat beli konsumen gitu ya. Tapi kalau R-square-nya ini 1 atau menegatif 1, artinya variabilitas Y seluruhnya atau iklan tersebut itu mempengaruhi prediktor X gitu ya. Variabilitas Y itu tingkat pembelian dari seseorang tersebut, dari konsumen ini benar-benar dipengaruhi oleh prediktor X. Apa prediktor X-nya? Yaitu iklan yang kita buat, kayak gitu ya. Contohnya misalkan seperti itu. Lalu ada korelasi product moment atau R gitu ya. Nah, di sini perhitungan dari korelasi itu sebenarnya cukup banyak. Tapi saya akan fokus menggunakan product moment. Nah, ini yang paling sering dipergunakan. Nah, product moment ini kita menggunakan rumus seperti ini, yang mana kita mencari hubungan antara variabel X dan Y. Nah, rumusnya adalah R kecil dari XY sama dengan ya N jumlah sampel yang kita ambil, sigma dari X kali Y dikurangi buka kurung sigma X tutup kurung buka kurung sigma Y tutup kurung dibagi akar dari N sigma X sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung buka kurung dikalikan di buka kurung N dikalikan sigma Y pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 tutup kurung, kayak gini ya. Oke, contohnya misalkan kayak gini, data nilai ulangan harian dari suatu kelas dan ulangan semester kita buat menjadi Y gitu ya, variabelnya. Jadi ulangan hariannya itu variabel X, ulangan semesternya variabel Y dari 10 siswa. Carilah korelasinya. Nah, kita cari korelasinya dengan cara melihat ulangan hariannya ini apakah mempengaruhi nilai semester. Jadi kita ingin tahu kalau mahasiswa yang nilai hariannya ini atau ulangan hariannya itu bagus, apakah ulangan semesternya bagus? Ataukah sebaliknya? Ataukah tidak ada pengaruhnya sama sekali? Kita ingin tahu, kayak gitu ya. Contohnya misalkan ini ulangan harian X-nya mahasiswa ini mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5 sampai dan seterusnya. Jadi mahasiswa X ini nilai ulangan hariannya itu 5, tapi mahasiswa pertama itu kalau ulangan hariannya nilainya 5, tapi nilai ujian semesternya itu 7. Nah, mahasiswa kedua nilai ulangan hariannya 7, nilai ulangan semesternya 8, dan seterusnya. Lalu kita coba cari gitu ya, bagaimana perhitungannya. Oke, baik. Jadi ketika kita mau mengerjakan korelasi, maka kita membutuhkan yang namanya tabel pembantu. Nah, apa itu tabel pembantu? Ini bentuknya seperti ini. Jadi pertama, kita buat nomor dari respondennya atau nomor dari tadi mahasiswa ya. Tadi mahasiswanya itu mahasiswa 1, mahasiswa 2, kita buat nomor saja.
Setelah itu nilai X tadi adalah nilai ulangan harian, nilai Y adalah nilai ujian akhir gitu ya, nilai ujian semesternya dia. Nah, lalu kita cari dengan cara melihat membuat kolom-kolom selanjutnya. Nah, kolom X dan Y sudah, sekarang kita buat kolom X pangkat 2, ya kan? X pangkat 2, habis itu kolom Y pangkat 2, dan kolom X kali Y. Artinya apa? Yang ini berarti kita buat di Excel ini, Anda di sini sama dengan 5 kalikan, 5 kalikan 5, atau 5 pangkat 2, gitu ya. Dan seterusnya, misalkan ini 7 pangkat 2 atau 7 kali 7 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk Y ini juga sama, cuma kita lihat dari kolom Y ini, kolom sebelah sini, jadi Y pangkat 2 atau 7 kali 7 atau 7 pangkat 2 gitu ya, dan seterusnya. Terus X kali Y berarti kan tinggal kita kalikan 5 kalikan 7, 7 kali 8 gitu ya, kita kalikan gini, terus kita geser ke bawah semuanya. Selesai, habis itu kita jumlahkan masing-masing, kita pakai sum gitu ya, dijumlahkan semua. Lalu kita masukkan masing-masing angka ini ke dalam rumus dari korelasi yang sudah kita bahas tadi gitu ya. Nah, pertama kita harus ingat-ingat kalau di sini ada sigma XY, berarti sigma XY adalah ini jumlah dari X kali Y, ini 534. Terus habis itu di sini juga ada sigma X adalah ini jumlah dari X-nya, sigma Y adalah jumlah dari Y-nya, sigma X pangkat 2 ini, sigma Y pangkat 2 itu adalah ini, gitu ya. Nah, habis itu kita masukkan di sini masing-masing rumusnya ya. Ini saya agak sulit kalau misalkan saya menulis secara pakai Word, pakai Word ataupun Excel. Akhirnya saya coba buat tulis secara manual, tulisan tangan saya. Mohon maaf kalau tulisan saya jelek. Saya masukkan masing-masing angkanya, terus kita hitung secara manual, gitu ya. Setelah itu kita buat di sini, kita udah masuk ke rumusnya, ini keterangannya, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, sehingga RXY, ini kan, ini RXY, sama dengan N-nya, ya kan, N-nya adalah jumlah observasinya atau mahasiswanya tadi, 10, dikalikan sigma XY-nya tadi, 534, kurung, dikurangi sigma X-nya berapa? 67, dikalikan sigma Y-nya berapa? 79, tutup kurung, dibagi, diakarkan N-nya tadi, ya kan, 10, dikalikan sigma X pangkat 2, 461, dikurangi sigma X, ditutup kurung, baru pangkat 2. Jadi ini beda ya, kalau ini adalah sigma X pangkat 2, ini sigma X ditutup, habis itu dipangkatkan 2. Artinya apa? Berarti kita fokus ke sigma X saja. Sigma X-nya di sini berapa? 67. Anda lihat di tabel sebelumnya. Terus habis itu tutup kurung, pangkat 2, tutup kurung lagi, buka kurung, N-nya tadi 10, terus habis itu sigma Y pangkat 2-nya 631, dikurangi sigma Y, tutup kurung, pangkat 2, 79, dipangkatkan 2. Jadi pangkatnya itu ada di luar, gitu ya. Pangkatnya ada di luar. Nah, terus kita coba hitung di sini. Kita hitung, setelah itu hasilnya merupakan ini ya, 0,514, ya kan, hasilnya 0,514. Nah, 0,514 berarti apa? Dia berada di tengah-tengah nih, berarti berada di tengah-tengah. Kalau kita kembali ke PPT tadi, dia berada di sedang, ya kan, tingkat korelasinya ini cukup sedang gitu. Oke, saya lanjutkan kembali materinya, balik ke PPT lagi. Nah, ini setelah kita tahu ya, uji korelasinya, angka korelasinya tadi berapa, sekarang kita lakukan uji signifikansi dari korelasinya menggunakan uji T. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan signifikansi korelasi? Jadi gini, setiap korelasi yang kita temukan itu pasti ada kepastian dan ketidakpastian dari apa yang sudah kita cari gitu ya. Nah, tingkat kepastiannya ini itulah yang akan menjawab hipotesisnya tersebut. Jadi misalkan gini, seberapapun besarnya hubungannya ini, misalkan dia 1 tadi ya, hubungannya menunjukkan 1, angka 1.
Tapi kalau misalkan uji signifikansi korelasinya mengatakan hipotesis alternatifnya ditolak, maka tetap dinyatakan tidak tidak terjadi korelasi gitu ya. Jadi seberapapun besar korelasinya, kalau tidak pasti ya tetap tidak pasti. Contoh misalkan gini, kita sering bertemu dengan yang namanya ramalan gitu kan, ramalan. Misalkan Anda baca ramalan tentang zodiak gitu, zodiak Anda misalkan Pisces, terus habis itu Pisces ini dinyatakan dalam suatu tabloid kalau keuangan Anda ya itu akan apa istilahnya? Keuangan Anda akan meningkat di bulan ini, di bulan Maret 2021 misalkan. Tapi yang namanya ramalan pasti ada tingkat kepastian dan ketidakpastian. Nah, tingkat kepastian dan ketidakpastian ini akan coba kita hitung berdasarkan uji T. Jadi tingkat pasti apa tidaknya itu menggunakan uji T, seperti itu ya. Nah, uji T rumusnya adalah T sama dengan korelasinya kita tadi dikalikan akar dari n-2 dibagi akar 1 min R akar 2. Nah, ini merupakan T hitung gitu ya. Ada dua, ada T hitung, ada T tabel. Nah, T hitung ini nanti kita hitung secara manual berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan dari korelasi yang kita hitung sebelumnya. Sedangkan T tabel kita ambil dari dari tabel yang kita baca gitu ya, tabel statistik gitu ya. Nah, jika nanti dua angkanya sudah ketemu, lalu jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka hipotesis alternatifnya diterima. Artinya apa? Hipotesisnya mengatakan bahwa ada kaitan antara variabel X dengan Y. Sedangkan variabel nolnya, hipotesis nolnya mengatakan bahwa tidak ada kaitan variabel X dengan Y. Itu ya. Nah, kalau misalkan T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka hipotesis alternatifnya diterima, artinya ada kaitan atau ada hubungan dari variabel X ke variabel Y. Tapi kalau ternyata sebaliknya ya, jika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis alternatifnya ditolak atau berkebalikan. Artinya hipotesis tidak terjadi atau tidak ada kaitan hubungan antara variabel X dan variabel Y, gitu ya. Kalau di contoh kasus kita sebelumnya tadi, berarti tidak ada kaitannya nilai ulangan hariannya berapa, nilai ujian semesternya akan berapa, tidak ada kaitannya sama sekali, gitu ya. Nah, lalu coba kita ujikan ya. Kita ujikan tadi pakai tabel tadi, ini adalah T hitungnya. Nah, ingat rumusnya tadi adalah T hitung sama dengan R. Nah, R-nya kita udah ketemu 0,514 ya kan? 0,514 saya perbesar aja biar kelihatan. 0,514 dikalikan akar dari n-2. N-nya berapa? 10. Observasinya tadi 10 dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 min R pangkat 2. Ini 1 min R-nya berapa? R-nya 0,514 dipangkatkan 2. Habis itu kita hitung, hasilnya menjadi 1,69. Oke, kita lihat nih 1,69. Lalu kita cek ke dalam ini, rupanya tabel T. Ini saya sudah bagikan di Google Drive. Anda silakan akses untuk materi ini. Oke, kita lihat sekarang. Nah, ini ada probabilitas, ada degree of freedom atau tingkat derajat kebebasan gitu ya, atau degree of freedom, sama aja. Nah, probabilitas yang kita pilih tentunya ini ada dua di sini. Kalau misalkan yang atas itu kalau pengujian dari dua arah, ya, pengujian dari dua arah. Berarti kan pengujian dua arah itu berarti bisa kanan, bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau pengujiannya hanya satu arah, ya, pengujian satu arah, kita gunakan yang ini saja, yang bawah ini. Ini yang kedua, ini yang dua arah, ini yang satu arah. Nah, kita cari yang 5%.
tidak 5% yang bisa digunakan dalam pengujian dua arah. Nah, karena dia dua arah berarti 5% dibagi jadi 2. Artinya berapa? 5%. Ini 5% dari satu arah karena kita dua arah ya. Kita gunakan 0,025 ini sama aja ya kan di dalam satu tabel. Satu kolom gitu ya. Terus habis itu kita lihat degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya itu bagaimana? Kita cari N min K. N min K bagaimana? N jumlah dari observasinya adalah 10. Lalu K-nya itu adalah jumlah variabel yang ada di dalam kasus tersebut. Jadi N-nya tadi 10 mahasiswa, K-nya ada 2 yaitu nilai ujian harian dan juga nilai ujian semester. Berarti 10 dikurangi 2, 8. Oke, kita lihat di sini 10 kurang di sini ini kolomnya, DF-nya 8. Ini ya, 2,306 ini ya. 2,306. Nah, kita cek nih akhirnya. Kembali ke sini. Nah, jika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka hipotesis alternatif diterima. Jika kebaliknya, hipotesis alternatifnya ditolak. Tadi kita sudah menemukan bahwa angka T hitungnya adalah 1,69, jauh lebih kecil dibandingkan dengan T tabel, gitu ya. Maka yang mana jawabannya? Otomatis yang bawah. Jadi T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis alternatifnya ditolak. Artinya apa? Tidak ada kaitan sama sekali, ya, tidak ada kaitan sama sekali nilai ulangan harian akan mempengaruhi variabilitas dari nilai ujian semester, kayak gitu. Itu nggak ada sama sekali. Meskipun tadi udah tergolong sedang, tapi dari uji signifikasinya ternyata menunjukkan dia tidak ada pengaruh variabilitas sama sekali. Kita stop dari sini. Oke. Selanjutnya ada korelasi ganda. Nih, korelasi ganda ini kita menggunakan, kalau tadi pakai uji T, sekarang kita pakai gunakan uji F untuk signifikasinya. Tapi kita hitung dulu korelasinya, berapa angkanya. Angka yang menggambarkan arah dan kuatnya hubungan antara dua lebih variabel secara bersama-sama dengan variabel lainnya disebut dengan korelasi ganda. Jadi variabelnya lebih dari 2 itu disebut dengan korelasi ganda. Tapi kalau variabelnya cuman hanya ada 2, hanya korelasi biasa gitu. Nah, ini contohnya misalkan korelasi ganda 2 variabel independen dengan 1 variabel dependen. Ini X1, ini X2. Ingat ya, variabel independen adalah variabel yang bebas, tidak dipengaruhi oleh siapapun, dia berdiri sendiri. Sedangkan variabel dependen kita biasanya menggunakan simbol Y, itu kita katakan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh X1 dan X2. Misalkan X1 ini adalah iklan misalkan iklan. X2 itu diskon misalkan. Jadi iklan dan diskon akan mempengaruhi Y, gitu ya, akan mempengaruhi tingkat beli dari seseorang. Itu variabilitas ya, mempengaruhi variabilitas dari seseorang untuk membeli suatu produk. Nah, karena dia ada 2, maka kita pergunakan korelasi ganda. Nah, R1 yang kecil ini, ya, R1 kecil ini itu merupakan korelasi dari X1 dengan Y. Nah, R kecil 2 ini, R2 ini merupakan korelasi X2 dengan Y, ya kan? Tapi bagaimana kalau dengan korelasi ganda kita gunakan R besar? Ini R besar merupakan korelasi dari X1 dan X2 dengan Y. Tetapi gini ya, ini yang harus kita pahami. R besar itu tidak sama dengan R1 dan R1 plus R2. Jadi gini, kalau kita menghitung R besar itu bukan berarti R1 dan R2 ditambah. Bukan gitu, itu nggak kejawab nanti, beda, angkanya akan beda. Nah, R besar ini perhitungannya beda lagi, tidak seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, rumus korelasi gandanya adalah seperti ini. Ini dari rumus korelasi gandanya, RY X1 X2 sama dengan akar R pangkat 2 dari YX1 ditambah R pangkat 2 dari YX2 dikurangi 2R dari YX1 dikalikan R YX2 dikalikan R X1 X2
terus habis itu dibagi 1 min R pangkat 2 kalikan X1 dan kali X2 gitu ya, dimana korelasi antara X1 dan X2 bersama-sama dengan Y. Ini pengertiannya. Dari X1 itu korelasi produk momen dari Y dengan X1, ini yang tadi ya, ini Y dengan X1 kita buat, ini Y dengan X1 kita buat RYX1, sama juga bawahnya RYX2 itu antara Y dengan X2, sedangkan untuk RX1 X2 berarti antara X1 dan X2 ini punya korelasi, dan itu perlu dihitung juga gitu ya untuk menemukan rumus korelasi gandanya ini. Nah, kita ada yang namanya uji signifikansi nilai F. Nah, uji signifikansi nilai F ini pengganti dari uji T yang untuk korelasi biasa. Nah, sedangkan untuk korelasi ganda kita gunakan signifikansi nilai F. Misalkan ini, sama saja kita cari F tabel dan F hitung dan juga F tabel, kita bandingkan mana yang paling besar, dan itu nanti akan memunculkan keputusan dari hipotesisnya ditolak, hipotesis alternatifnya ditolak atau diterima gitu ya. Dimana di sini R besarnya adalah koefisien korelasi ganda yang tadi kita hitung, lalu K itu banyaknya variabel independen, ini ya, K ini K ini, banyaknya anggota sampel itu N, ini tadi jumlah sampel yang kita ambil. Habis itu konsentrasikan dengan tabel F, dengan DK pembilangnya itu K dan DK penyebutnya N min K. Nah, nanti kita coba baca. Jika FH lebih besar dari F tabel, maka hipotesis alternatifnya diterima, atau F hitungnya lebih besar dari F tabel. Tapi jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka kebaliknya, hipotesis alternatifnya ditolak gitu ya. Nah, ini cara membaca rumusnya sih, saya sudah menjelaskan sebelumnya. Kalau misalkan nanti kita ketemu dengan uji F tabel gitu ya. Oke. Baik, kita cari. Baik, kita coba ya perhitungan di contoh berikut. Ini ada di bukunya Asep Suryana, Anda bisa baca di halaman 67 kalau versi versi PDF ya. Tapi kalau di buku aslinya aslinya 65. Nah, ini contohnya adalah kasus dari hubungan kreativitas dan kinerja dosen Institut Manajemen Telkom misalkan kayak gitu ya, IM Telkom. Nah, kita hitung kalau misalkan kreativitas dari para karyawannya itu kita hitung antara 1 sampai 100, nilainya kayak ini ya, 60, 70, 75 dan seterusnya sampai 85. Kinerjanya itu masing-masing ya, dari karyawan 1 sampai karyawan selanjutnya 450 sampai 480 ini masing-masing. Nah, pertanyaannya adalah berapakah besar hubungan kreativitas dengan kinerja dosen? Berapakah besar sumbangan kontribusi kreativitas dengan kinerja dosen? Buktikan apakah ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Nah, kita cari nih masing-masing perhitungannya. Langkah pertama adalah membuat H alternatif dan H0. H alternatifnya adalah ada hubungannya signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Dan H0-nya adalah tidak ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Langkah yang kedua, membuat HA dan H0 dalam bentuk statistik, yang mana HA-nya itu adalah korelasinya tidak sama dengan 0, H0-nya korelasinya sama dengan 0. Nah, kita buat tabel penolong. Tabel penolongnya yaitu, ini nomornya 1 sampai 12, lalu X-nya ini, ya yang tadi ya, X ini adalah, ini kreativitas, kinerjanya Y, kita masukkan satu-satu, ini juga sama, terus kita pangkatkan, X-nya dipangkatkan, Y-nya dipangkatkan, ya kan? Jadi 60 pangkat 2, 450 pangkat 2 di sini, terus X kali Y, 60 kali 450 jadi sini. Kita hitung masing-masing, terus habis itu dijumlahkan ya, jadi sigma X-nya 885, sigma Y-nya 5640 dan seterusnya. Gitu ya, kita jumlahkan. Nah, masing-masing inilah, ya kan, masing-masing dari nilai inilah yang akan kita masukkan. Misalkan ini N ditutup kurung, ini rumusnya ya, N kalikan tutup kurung X, sigma dari XY, ini sigma XY nya kita lihat di sini, sigma XY nya ini kita tinggal masukkan aja satu persatu. Jadi beberapa rumus-rumus yang ada di sini kayak sigma XY, sigma X, sigma Y dan seterusnya kita masukkan aja satu persatu di sini.
Setelah itu kita hitung hasilnya adalah 0,684 ini. Nah, ini jumlah kontribusi secara korelasinya. Nah, langkah kelima, kita cari sumbangan kontribusi dari variabel X terhadap Y dengan rumus ini. Atau koefisien determinannya, ini kita singkat jadi KD ini, koefisien determinannya. Kita lihat di sini gunakan langkah 6 menguji simplifikasi dengan rumus T hitung. T hitungnya adalah R, ini ada rumusnya ya, R dikalikan akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R kuadrat, sama dengan kita masukkan satu persatu. R-nya tadi 0,684 dikalikan akar dari N-nya adalah 12 gitu ya. Observasinya ada 12 karyawan dikurangi 2 dibagi dengan akar 1 min 0,084 adalah R pangkat 2-nya atau koefisien determinasi dari korelasinya dipangkatkan 2 gitu ya. Hasilnya adalah demikian, 2,16 dibagi dengan 0,729 sama dengan 2,963. Ini adalah T hitungnya, ya kan? Kita sudah ketemu T hitungnya. Sedangkan untuk koefisien determinasinya itu 46,79%, ya. Ini koefisien determinasinya. Lalu kita cari kaidah pengujiannya. Ini T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka tolak H0-nya. Jadi hipotesis nolnya itu kita tolak. Tapi kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0-nya diterima. Artinya tidak signifikan, tidak terjadi pengaruh apapun. Berdasarkan perhitungan di atas, alfanya 5% dengan N-nya sama dengan 12, kita gunakan uji dua pihak. Kita gunakan uji T tabel tadi ya. T tabel, kita lihat tabel T-nya. Nah, ini tabel T-nya. Kita lihat di sini. Ini tabel T-nya tadi. DK-nya itu adalah N-2. Terus habis itu dari N-nya 12 dikurangi 2 menjadi 10 sehingga diperoleh T tabelnya 2,228. Oke, kita cek ya. Untuk yang ini ya, kolomnya ada di sini karena dia yang bawah ini adalah satu pihak, yang atas itu dua pihak. Berarti 5%, 0,05 atau 0,025 atau 2,5%, ya, 2,5% dari 10 ini ya, 2,228. Nah, kita pindah sini, ternyata sama 2,228. Ternyata T hitung lebih besar dari T tabel. T hitungnya kan ini ya, 2,963. Artinya apa? Artinya H0-nya ditolak, hanya diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan kinerja dosen. Nah, coba nih kita kasusnya untuk korelasi ganda bagaimana? Nah, ini korelasi ganda. Ini kasusnya. Kita coba. Nah, ini misalnya. Ini ada 3 variabel ya. Variabel X1 adalah kepuasan kerja, variabel X2 adalah disiplin kerja, variabel Y-nya adalah efektivitas kerja. Jadi X1, X2, dan Y. Nah, sekarang kita uji. Ini ada X1, X2, dan Y. Di sini kita membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Pertama kita buat HA dan 0 ya. Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap efektivitas kerja pegawai PT Telkom di Bandung. Nah, kalau H0-nya tidak terdapat hubungan, kebalikannya kayak gitu ya. Habis itu kita buat langkahnya membuat HA dan H0-nya. Nah, ini korelasinya tidak sama dengan 0 kalau H alternatifnya, alias dia lebih dari 0 gitu ya, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau 0,1, 0,2 sampai 1 gitu ya. Terus H0-nya R sama dengan 0. Jadi tidak terjadi apa-apa sama sekali. 0, benar-benar 0 kondisinya. Lalu membuat tabel penolong ya, tabel penolong untuk membantu korelasi ganda. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, maka diperoleh sebagai hal-hal berikut ya. Nah, ingat, kalau kita menggunakan korelasi ganda, berarti kita cari dulu masing-masing tabel ini. Jadi X1 kali X2, X1 kali Y, X2 kali Y, dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, setelah dibuat demikian, kita ketemulah dengan tabel ini. Jadi
N-nya berapa? N-nya 64 ya kan, jumlah observasinya tadi. Sigma X1, sigma X1 berarti kan apa namanya, X1-nya ditambah tadi ya. Jadi 3320, sigma Y-nya ditambah semuanya jadi 3871. Nah, sigma X1 pangkat 2 ini adalah sigma X1 ini ya, sebelum dia ditambah dipangkatkan 2 dulu seperti tabel penolong tadi. Dari dipangkatkan 2 hasilnya menjadi 179.456. Lalu sigma Y pangkat 2 sama juga, hasilnya menjadi 240.425. Terus habis itu sigma X1 kali sigma X1 kali Y yaitu menjadi 204.514. Nah, sekarang kita masukkan masing-masing itu ya. Oke, kita masukkan masing-masing. Ini sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikalikan sigma Y, terus ini sigma N dibagi akar dari N kali N dikalikan sigma X1 pangkat 2 dikurangi di dalam kurung dikalikan ya, berarti sigma X1 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi dikalikan N sigma Y2 dikurangi sigma Y tutup kurung pangkat 2 tutup kurung lagi, hasilnya menjadi 0,549. Nah, ini kita udah tahu berarti antara X1 dengan Y korelasinya adalah 0,549. Nah, bagaimana dengan X2 terhadap Y? Sama juga, kita hitung berdasarkan tabel penolong ya. Tabel penolongnya tadi kita hitung satu persatu, ternyata angkanya demikian, ini 64 seterusnya sampai 320.000. Kita hitung sampai ketemulah, kita hitung lagi menggunakan rumus yang tadi. Hasilnya adalah untuk korelasi dari X2 ke Y 0,574. Nah, setelah itu kita cari antara X1 dan X2. Sama juga caranya, tabel penolong, masukkan rumus, kita hitung korelasinya 0,618. Nah, kita udah tahu nih berarti dari korelasi. Jadi korelasinya ada 3, kita hitung semuanya udah ketemu. Sekarang kita cari korelasi gandanya. Ya, R besarnya gitu ya. Ini R besarnya, nilai ini korelasi dari X1 ke Y, ini X2 ke Y, X1 ke X2, masing-masing ini nilai statistiknya. Kita udah masukkan. Sekarang kita masukkan ke rumusnya ya. Ini rumusnya R dari X1 pangkat R pangkat 2 dari X1 ke Y, ini 0,549 pangkat 2 ditambah R dari X2 ke Y, ini pangkat 2 jadi 0,574 pangkat 2 dikurangi dikurangi 2 dalam kurung kalikan Rx1Y dikalikan Rx2Y dikalikan Rx1 kali X2, kita masukkan masing-masing, terus 1 minus 0,618 adalah R dari X1 X2 pangkatkan 2 ini kita masukkan. Setelah itu kita hitung masing-masing, hasilnya menjadi berapa? 0,62. Nah, inilah yang disebut dengan korelasi ganda gitu ya. Ini hasilnya 0,62. Nah, setelah kita ketemu 0,62, coba kita hitung bagaimana signifikasinya atau kepastiannya dia. Nah, kita lihat misalkan di sini F hitungnya pertama, F hitungnya adalah rumusnya gini ya. R besar pangkat 2 dibagi K dibagi lagi dalam kurung 1 min R pangkat 2, R besar pangkat 2 ya, tutup kurung dibagi N min K min 1 dan kita hitung masing-masing. Nah, R besarnya adalah 0,62 dipangkatkan 2 dibagi dengan berapa K-nya? K-nya ini adalah variabel independennya. Variabel independennya ada 2, jadi ini 2 dibagi dengan 1 min 0,62 itu adalah R-nya ini. R-nya ini. Terus habis itu pangkatkan 2 tutup kurung dibagi lagi N-nya adalah 64 jumlah observasinya dikurangi K-nya tadi 2 dikurangi 1. Nah, kita hitung semuanya hasilnya menjadi 19,22 ya kan. Nah, kita lihat kalau kita sudah tahu F hitungnya maka kita cek F tabelnya gitu ya. F tabelnya berarti kita buka di sini, ini F tabelnya. Nah, ini untuk pembilangnya, DK untuk pembilang, dan ini untuk DF untuk penyebut, atau DK untuk penyebut sama aja ya, degree of freedom, derajat kebebasan.
Agak sulit ya materi ini, tapi saya rasa memang agak lebih sulit kalau kita pengerjaannya menggunakan online seperti ini. Saya juga agak bingung juga kalau menjelaskan kalau misalkan tanpa secara langsung. Tapi saya harapkan Anda paham ya. Nanti saya akan coba kasih beberapa materi yang lebih mudah melalui beberapa buku gitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Ini cara baca dari F tabelnya ya. Oke, F tabel itu cara bacanya DF1 atau DK1 itu kita dari K-nya. Berapa tadi K-nya? 2 ya kan? Ada dua variabel independennya. Lalu DF-nya DF2-nya itu N-K. N-K-nya berapa? N-nya berarti 64 tadi ya kalau nggak salah ya. Jadi ada 6 N-nya 64 dikurangi 2 ya kan? 64 kurangi 2. Nah, ini 64, ini K-nya 2. Berarti 64 kurangi 2 62. Sekarang kita coba cek di tabel F. Berarti 64-nya itu di sisi di sisi sebelah sini ya, sisi sebelah di sini sisi 62, di sini 2. Ini jadi kolom ini ya, kolom 2 kita tarik ke bawah sampai ketemu di sisi sini 62. Terus. Nah ini 3,15 ya kan, hasilnya 3,15. Nah kita lihat di sini nih. Oh di sini nggak ada perhitungannya. Nah ini sama aja 3,148, hampir mirip. Jadi karena F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, jadi F hitungnya itu adalah 19,22, lebih besar dari 3,15 atau 3,148, artinya H0-nya ditolak ya, tolak H0 dan terima H alternatif. Ya, apa H alternatifnya? Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap aktivitas pekerja pegawai PT Telkom di Bandung, gitu ya. Mungkin ini materi yang agak sulit untuk Anda, tapi saya rasa Anda harus melihat video ini berulang-ulang kali, dan juga Anda bisa lihat di materinya, materi bukunya Asep Suryana. Di sana sudah dijelaskan dengan lebih detail tentang bagaimana perhitungan dari korelasi ganda ini. Boleh Anda menggunakan bukunya Sugiono, seperti ini bentuknya. Judulnya Statistika untuk Penelitian. Anda bisa baca di buku ini. Itu cukup untuk dipahami dari mahasiswa S1. Oke, mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah berpartisipasi. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.